contohnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Nah, langsung tanya. Saya akan mulai ke sini. Mengelola pekerjaan, mengelola perencanaan itu melalui planning, organizing, accounting, controlling tadi mulai sini. Nah, kemudian nanti managing people, mengelola orangnya di sini. Jadi pekerjaan Bapak mengelola pekerjaan, tugas teknis dan mengelola orang. Mengelola orang itu kuatkan di karakter. Karakternya dapat dari mana? Dari grit. Nah, dari grit ya. Kalau BUMN sekarang pakai akhlak. Nah, pakai akhlak ya, Erick Thohir itu ya. Nah, kita sekarang di tempat Bapak udah ada grit. Grit ini nilainya besar loh. Grit ini filosofinya bagus banget loh. Nah, kalau setiap orang sudah memenuhi perilaku grit ini, maka pastilah karakternya baik banget. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini planning skill. Kemampuan menetapkan target. Ya, planning skill adalah kemampuan menetapkan target. Di dalam hal ini adalah, jadi Bapak Ibu berdiri di awal tahun atau berdiri di awal tahun, misalkan targetnya 1 tahun nih ya. Berdiri di awal tahun, kemudian menetapkan hasil di akhir tahun. Contohnya gini, Bapak Ibu bulan Januari, tapi mengatakan pada bawahan, nanti sampai akhir tahun ini, bulan Desember, kita harus mencapai target sekian. Nah, artinya apa? Artinya berdiri di awal, tapi menentukan akhir. Berdiri di awal, menentukan akhir. Itu yang disebut seorang leader itu menentukan target di awal ditentukan untuk dicapai akhir tahun atau akhir periode penilaian. Nah, itu leader, itu planning skill. Nah, menentukan target di awal untuk mencapai di akhir tahun tercapai, di tengah-tengahnya itu butuh strategi, butuh tantangan, butuh penyesuaian. Butuh strategi menghadapi anak buah yang macam-macam, butuh menghadapi strategi menghadapi tantangan dari faktor internal, faktor eksternal, faktor musim, faktor yang lain-lain. Jadi tantangannya banyak. Jadi sudah menentukan langkah-langkahnya, sangat mungkin nanti di tengah-tengah banyak tantangan yang mesti dihadapi. Tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Seperti saat sekarang nih, sudah kita rencanakan dengan baik pandemi. Nah, pandemi berubah semuanya, bekerja dari rumah. Nah, itu tantangan. Lalu kalau muncul tantangan seperti itu apa yang dilakukan? Penyesuaian. Penyesuaian. Nah, makanya sekarang banyak perusahaan mulai mempersiapkan karyawannya untuk menjadi orang yang agility-nya kuat. Agility itu apa? Agility itu orang yang mampu menyesuaikan dengan cepat, sigap pada saat ada tantangan tidak terduga. Nah, Bapak-bapak siapkan begitu. Siapkan anak buah yang mudah beradaptasi. Jangan kalau ada masalah merengek, ada masalah cengeng. Jangan sampai punya bawahan yang cengeng. Dan itu harus ditunjukkan dari perilaku kita. Nah, itu namanya planning skill. Jadi, menetapkan target, untuk mencapai target itu butuh strategi, memprediksi tantangan-tantangan yang terjadi, kemudian melakukan penyesuaian. Nah, setiap leader harus memiliki keterampilan untuk membuat perencanaan seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Terdiri di awal, menentukan akhir, bentuknya aktivitas. Kalau 1 tahun berarti Januari sampai Desember. Berarti harus ada manajemen waktu. Harus ada manajemen waktu. Nah, misalkan targetnya adalah 1.000, maka dari waktu ke waktu target itu harus dimonitoring. Untuk mencapai 1.000 nih. Ya, untuk mencapai 1.000 ya. Nanti 1 bulan harus capai berapa? Bulan berikutnya berapa? Bulan berikutnya berapa? Nah, jadi ini yang disebut dengan monitoring. Nah, monitoring dikontrol, kemudian dievaluasi. Manajemen diri adalah manajemen untuk bawahan Bapak konsisten, komitmen, bertahan pengendalian diri yang baik. Itu manajemen diri. Jadi manajemen waktu, manajemen diri, semuanya masuk di dalamnya.
Nah, itu konsep perencanaan ya. Itu konsep perencanaan. Nah, sekarang seperti ini, lebih jelas lagi. Awal, akhir. Berdiri di sini untuk melihat. Maka seorang leader harus gambaran ini adalah, oh, nanti segini hasilnya. Ini grafiknya meningkat sampai di sini, sampai yang ditargetkan. Nah, ini di akhir. Nah, strategi, tantangan, penyesuaian, dievaluasi. Hasil akhirnya bagaimana? Berdiri di awal, mampu melihat akhir. Jadi setiap saat, pada saat mulai kerja, ajak bawahan itu melihat di dalam bayangan. Akhir. Misalkan targetnya 1000. Nanti saya nggak tahu targetnya apa ya. Targetnya 1000. Di setiap pertemuan, salam 1000. Setiap pertemuan, salam 1000. Setiap pertemuan, salam 1000. Action, salam 1000. Growth, kemudian respect, kemudian excellent, action, transparan. Nah, setiap pertemuan selalu melakukannya. Salam 1000. Yeay, salam 1000. Nah, itu namanya apa? Mengelola suasana. Mengelola semangat. Supaya suasana kerja itu happy, semangat gitu ya. Jangan sampai anak buahnya melempem. Kalau sudah melempem dimarahin. Nah, jangan. Kalau lempem disemangatin. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk planning. Nah, baru di planning ya. 4 tahap di dalam planning, menetapkan tujuan, menetapkan target. Kalau perusahaan adalah menetapkan visi misi, tetapi kalau divisi Bapak adalah menetapkan target. Ya, menetapkan target atau menetapkan tujuan, lebih kecil lagi menetapkan target. Kemudian pada saat membuat target, evaluasi diri. Kemampuan kita mencapai itu bisa nggak? Jangan sampai targetnya terlalu tinggi, karyawannya nggak bisa capai. Itu yang terjadi adalah stres. Stres. Bapak puaksa target sekian, kapasitas mereka tidak memenuhi syarat itu. Maka yang terjadi adalah stres. Oleh karena itu, model lumba-lumba. Kalau karyawan kemampuannya rendah, targetnya segini, nanti turunkan dulu sedikit. Nah, tercapai. Nah, naikkan lagi, tercapai, naikkan lagi, tercapai. Jadi model lomba-lomba. Diturunkan biar lomba-lombanya mau melompat. Nanti kalau terlalu tinggi, dia stres. Kenapa? Karena kemampuannya nggak memadai. Nah, yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah kalau kemampuannya tidak memadai, apakah target diturunkan atau kemampuannya ditingkatkan? Mungkin ditrainingkan, mungkin kondisi keuangannya yang kurang, mungkin perlu support yang lain. Nah, di mana gap-nya itu diatasi. Ya, jadi hati-hati menetapkan target harus dievaluasi dengan kemampuan supaya tidak stres. Kadang-kadang terjadi seperti ini. Target dari atasan terlalu tinggi, yang menetapkan atasannya bapak-bapak berdua terlalu tinggi, bapak-bapak memaksa bawahan untuk mencapai. Tetapi ini terlalu tinggi, bawahan kita nggak mampu. Dibahas dengan pimpinan di atas. Targetnya terlalu tinggi diturunkan, ataukah bawahannya ditingkatkan kemampuannya. Itu solusinya. Karena kalau enggak, pasti nggak capai target. Nah, diatasi yang mana diatasin? Bawahannya yang di-push dengan kemampuan, dengan sumber daya yang dikuatkan, atau targetnya yang diturunkan sementara dulu. Nah, ini penting. Nah, kalau target Anda ditentukan di atas, bergaininglah. Jelaskan hambatan Anda apa. Hambatannya adalah bawahnya begini. Nah, seperti itu. Jadi, middle manager adalah mediator. Maka penting sekali. Maka middle manager itu lebih rumit. Bertanggung jawab ke atasan, kemudian ke bawahan juga. Nah, tekanan kadang-kadang tekanan dari bawahan, tekanan dari atasan. Nah, jadi artinya apa? Harus kita tahu sikap kita apa. Jangan merasa wah kok berat banget. Enggak, memang begitu. Memang begitu, harus nah, makanya middle manager harus meningkatkan kemampuan sebagai leader. Nah, kesempatan ini adalah, Bu, kalau masalahnya gini gimana? Nah, Anda terjepit di tengah, bertanggung jawab ke atas dan juga desakan dari bawah.